Pada kesempatan hari ini, tanggal 31 Maret tahun 2021 Miladiah, bertepatan dengan hari Rabu, di tengah kelanjutan persidangan Habibana Muhammad Rizik Syihab yang bergelar di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beberapa kali persidangan ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan sampai hari ini belum mencapai sebuah keputusan yang pasti. Saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh pejabat yang beragama Islam di tanah air ini, wabil khusus kepada Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD, dalam segala kebijakan politik, bahwa publik sudah mengetahui semua persoalan yang tersangkut dengan kepribadian ekstensi daripada perjuangan Habibana Muhammad Rizik Syihab adalah merupakan manuver politik. Kami tidak punya kekuasaan, kami tidak punya kekuatan selain bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di kesempatan ini, saya sebagai orang yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Pak Mahfud MD, Bapak sebagai seorang Muslim, Bapak sebagai seorang tokoh, Bapak sebagai seorang insya Allah negarawan yang betul-betul berjiwa Islami. Karena sebelum Bapak menjabat sebagai menteri di era kabinet Joko Widodo ini, kabinet yang kedua Presiden Joko Widodo ini, Bapak adalah orang yang eksis di bidang dakwah. Selain kompetensi, kemampuan, keilmuan, spesialisasi Bapak sebagai seorang pakar hukum, profesor di bidang yuridis, bidang hukum. Sekedar mengingatkan saja Pak Mahfud, bahwa kehidupan kita manusia di dunia ini tidak selama-lamanya, apalagi jabatan. Umur saja ada batasnya. An umri fima afnahu. Jadi umur itu akan kita pertanggungjawabkan dengan apa kita habiskan. Dalam hadis Nabi SAW ada 4 persoalan, ada 4 perkara yang akan kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pelataran kiamat. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah, an umri fima afna, umur dengan apa kita habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad di dalam tanah pun akan ditanyakan oleh Allah dengan apa kita lakukan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmu pun ditanyakan oleh Allah. Kompetensi, spesialisasi yang kita miliki masing-masing, manfaat apa yang kita gunakan bagi kemaslahatan umat manusia, spesifik secara khusus kepada kaum mukmin. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq, harta yang kita dapati, harta yang kita nikmati, bahkan dari mana kita dapati dan untuk apa kita belanjakan. Hanya 4 persoalan ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Nah, terkait dengan persoalan yang menyeruak begitu kuat di publik hari-hari terakhir ini, kami sebagai orang yang boleh katakan selalu mengkritisi pemerintah dalam aspek kezoliman yang terlalu lebar di masyarakat yang kami perhatikan. Karena kami tidak punya wewenang untuk mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Itu adalah hak anggota parlemen, itu adalah hak anggota legislatif, para legislator yang punya hak dan wewenang untuk mengkritisi pemerintah dalam bidang etos dan kinerja pemerintah. Artinya bahwa publik ini sudah didewasakan, sudah dipahamkan, sudah diberi pengetahuan ilmu dengan berbagai macam informasi yang bergulat di media sosial, bahwa persoalan ini adalah persoalan ketidakadilan dalam mengejawantahkan rumusan Pancasila, khususnya pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada tebang pilih, tajam ke bawah dan tidak tajam ke atas. Artinya hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Ini merupakan sebuah fenomena yang berlangsung dalam pemerintahan era rezim yang sedang berlangsung ini. Mulai dari kasus kepulangan Habib Rizik sampai kerumunan, dan kemudian sekarang ada dalam persidangan. Bukankah kita ini manusia yang mempunyai hak asasi yang dilindungi oleh negara, bahkan dalam mengejawantahkan, mengimplementasikan segenap kebenaran-kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran, bahwa di dalam setiap Jum'ah kita mendengar khotib mengatakan berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, bahwa keadilan itu akan membawa dampak yang sangat berarti sekali dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.